Shalom Bapak Ibu sekalian, senang untuk kita bertemu kembali pada hari ini. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang merayakan Tahun Baru Imlek, saya mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek. Dan biarlah hari-hari yang kemarin kita lalui, pada hari-hari ke depan kita akan menjadi lebih baik dan semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan bahwa Tuhan senantiasa melindungi kepada kami semua, memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan kami percaya Tuhan akan senantiasa melindungi, menjaga juga pada hari-hari ke depan, tahun-tahun ke depan, pada masa-masa ke depan, dan Tuhan akan memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan sempurna. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati setiap apapun yang kami kerjakan. Dan pada saat ini kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua, untuk kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi bekal bagi kami semua untuk menjalani hidup-hidup kami dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan saat ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai topiknya cukup menarik, yaitu hidup jujur. Saya yakin semua orang dengan sangat mudah mengerti akan arti dari hidup jujur ini. Dan karena kalau kita pikirkan bahwa kejujuran itu sebetulnya sifatnya universal. Artinya tidak ada agama yang melarang, tidak ada bangsa yang melarang itu, dan bahkan kalau kita lihat setiap agama, apapun juga agama itu, pasti mengajarkan hidup jujur. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk orang suruh bohong, itu tidak ada. Pasti setiap agama mengajarkan untuk orang harus hidup jujur. Nah Bapak Ibu sekalian, kelihatannya jujur itu hal yang simpel, dimengerti oleh semua orang. Tetapi yang menjadi masalah adalah meskipun dimengerti oleh semua orang, tidak banyak orang, maksudnya tidak semua orang bisa melakukan hidup jujur. Ya karena apa? Karena hidup jujur itu adalah hubungan yang kita tahu, hidup jujur adalah kita dengan Tuhan. Tidak ada orang lain yang tahu apakah kita ini hidup jujur atau tidak jujur. Tidak ada orang yang tahu. Ya kalau orang dibilang sebetulnya ya kalau kita sekarang ada di saat masih tetap di dalam era pandemi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bohong, kita biasa bohong, tidak ada orang yang tahu, itu seperti istilahnya seperti sama juga dengan orang yang kena COVID ya kena corona, OTG gitu ya. Yang tahu ya hanya kita, orang lain yang bergaul dengan kita tidak tahu bahwa dia kena COVID-19 katakanlah begitu. Sama juga ya, orang tidak tahu bahwa kita ini sedang bicara jujur atau bicara yang tidak jujur atau bohong, tidak ada orang yang tahu. Nah, jadi seperti orang bohong itu seperti orang yang biasa bohong itu seperti orang yang OTG kalau saya bilang ya Bapak Ibu sekalian. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, kejujuran hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tetapi itu hal yang penting untuk kita lakukan. Nah Bapak Ibu sekalian, mungkin orang akan berpikir, aduh lagi zaman begini, ya lagi zaman bisnis aja susah, kok disuruh hidup jujur, ya orang cari makan yang tidak halal aja sudah susah, apalagi orang harus cari makan, bisnis dengan jujur. Apa bisa? Ya. Itu mungkin jadi suatu pertanyaan bagi kita semua. Tapi nanti kita akan bahas sama-sama. Nah Bapak Ibu sekalian, mungkin dari Bapak Ibu sekalian juga ada yang bertanya-tanya sebelum kita masuk ke topik pembicaraannya. Hidup jujur itu kayak apa gitu? Seperti apa? Sekarang kalau contohnya katakanlah, kalau kita hidup jujur itu kan orang mengatakan ya berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Ya, nah, tapi kemudian orang mungkin berpikir juga, kalau katakanlah suatu saat kita ketemu dengan penjahat atau rumah kita dimasuki dengan pencuri, terus kemudian kita ditodong,
ditanya, ayo mana hartamu? Gitu. Bawa ke sini hartamu. Nah terus karena kita mau hidup jujur, terus kita bilang, oh iya nih, meskipun sama pencuri juga kita bilang, oh nih harta saya ada di sini nih, ini silakan ambil, silakan ambil. Ini semua harta di sini ada di lemari ini, ada di lemari besi ini. Saya masih punya nih uang yang lain nih, ada perhiasan saya ada di sini. Nah itu bukan arti jujur yang kita bicarakan pada saat ini, Bapak Ibu sekalian ya. Tentunya firman Tuhan juga katakan kita harus tulus seperti merpati, tetapi kita harus cerdik seperti ular. Nah jadi yang disebut jujur sebelum kita membahas semuanya ini kita harus ada kesepakatan juga bahwa hidup jujur adalah kita mengatakan kebenaran, hal yang benar, tetapi di hadapan atau kepada orang yang memang harus mendapatkan informasi yang benar. Ya, jadi jangan nanti dikatakan bahwa wah, bagaimana kalau kita ketemu pencuri masa kita harus kasihkan semua harta kita. Tidak, bukan itu artinya jujur. Ya, jadi jujur saya katakan bahwa jujur adalah memberikan informasi yang benar kepada mereka yang memang berhak untuk mendapatkan informasi yang benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai hidup jujur adalah sebetulnya nomor satu adalah kejujuran. Yang pertama adalah kejujuran menentukan masa depanmu. Ya, kejujuran itu menentukan masa depanmu. Bapak Ibu sekalian, saya pernah mendapat suatu kisah cerita ya Bapak Ibu sekalian ya, bahwa ada seorang mahasiswi yang bersekolah di luar negeri. Ya, dia bersekolah di luar negeri dan dia anak yang sangat cerdas. Ya, dia sangat cerdas dan mendapat suatu nilai yang baik. Dan dia anak yang sangat rajin. Dia pergi setiap hari pulang pergi ke sekolahnya dengan memakai kereta api. Dan kalau di luar negeri kita tahu ya, sekarang mungkin di Jakarta sudah mulai begitu juga, bahwa dia harus pada saat dia masuk ke stasiun dia harus tap dia punya kartunya, dan pada saat nanti setelah selesai sampai ke tujuan dia harus tap lagi kartunya untuk dipotong dengan pembayarannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu menjadi suatu hal yang menjadi biasa pada saat kita hidup di luar negeri. Nah, singkat cerita, pada saat dia sudah selesai semuanya sekolahnya dengan nilai yang sangat baik, ya boleh dibilang itu straight A semua ya, nilainya A semua, ya mungkin sudah mendekati ya, cum laude juga, ya. Dan dia melamar kepada pekerjaan dan semua interview berjalan dengan lancar. Dia melamar di beberapa perusahaan dan boleh dibilang semua tanggapannya awalnya semua sangat positif. Seolah-olah dia sudah nyaris hampir dipastikan diterima. Nah, kemudian biasanya di sana kalau interview tentunya tidak sekali seperti di sini juga ya. Nah, pada saat interview yang kedua, yang sangat aneh adalah dalam interview kedua di beberapa perusahaan yang dia sudah lamar, itu ternyata yang pertama juga dikatakan bahwa, aduh, Anda semuanya baik, ya, nilai akademis Anda baik, tetapi maaf, kami belum bisa menerima, bilang begitu. Ya sudah, akhirnya dia pikir dia masih ada kesempatan di perusahaan yang lain, dan dia datang ke perusahaan yang lain juga pada saat dia diundang kembali dan diberitahu hal yang sama. Semuanya Anda nilai akademis Anda baik, Anda juga semuanya nilai-nilainya baik, hasilnya baik dan Anda sangat kita perlukan. Tapi pada saat ini kami belum bisa menerima Anda. Sampai 3-4 perusahaan. Dan akhirnya dia berpikir di rumah, kok sampai begini ya? Nah, kebetulan ada satu lagi perusahaan besar yang mengundang dia juga. Dan dia memberanikan diri untuk bertanya. Karena dia diberitahu juga bahwa ternyata dia tidak diterima di situ juga, akhirnya dia memberanikan diri untuk bertanya, apakah boleh saya tahu kenapa saya tidak diterima? Kalau semuanya toh nilai akademis saya, pendidikan saya juga baik dan sesuai dengan bidang yang saya lamar, kenapa kok saya tidak diterima? Kemudian orang itu mengatakan begini,
semua nilai Anda baik. Ya, hanya satu, kita menemukan suatu record yang bagi kami ini sangat penting, yaitu selama Anda bersekolah, selama Anda kuliah, Anda beberapa kali, ya bukan hanya satu kali, beberapa kali tidak melakukan tap kartunya pada saat Anda harus membayar. Kemudian dia terkejut juga. Ya, kok bisa sampai semuanya itu dinilai seperti itu? Dia tanya, kan itu hal yang kecil. Mungkin saya lupa pada saat itu. Terus kemudian si interviewernya itu dia mengatakan, kalau Anda hanya satu kali atau dua kali, kami memaklumi. Tetapi ini ada beberapa kali Anda melakukan hal itu. Dan kami melihat bahwa ini seperti suatu kesengajaan. Dia tanya, itu kan suatu hal yang kecil, apakah hal seperti itu tidak bisa dimaafkan? Dia bilang, kemudian si interviewer itu mengatakan, ini bukan masalah mengenai nilai uang yang kamu tap itu. Tetapi ini adalah masalah kepercayaan, masalah kejujuran. Kami menilai Anda sebagai seorang yang pandai dan Anda akan ditempatkan dalam posisi yang penting. Kami menilai bahwa itu merupakan suatu hal yang tidak bisa diabaikan. Kalau Anda tidak jujur dalam perkara-perkara yang kecil, bagaimana Anda mau jujur dalam perkara-perkara yang nantinya akan kami sebagai perusahaan memberikan kepada Anda? Nah, jadi si anak itu kemudian dia begitu menyesal ya dengan apa yang dia lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kelihatannya adalah suatu hal yang kecil kalau kita lihat seperti itu, kejujuran. Tetapi kita melihat yang seperti saya katakan bahwa kejujuran itu menentukan masa depan kita. Saya mungkin juga bisa sedikit menyaksikan bahwa dulu waktu saya baru bahkan masih kuliah, ya kita memulai dengan usaha. Kita dipercaya untuk, waktu itu saya dengan ya pada saat itu masih calon istri saya. Kita sudah mulai bisnis. Kita dipercaya untuk menjual sendal. Ya, sendal itu sendal yang ya mereknya Skoll ya, kalau saya tidak salah itu bikinan Austria kok. Dan sekarang juga mungkin sekarang tidak terlalu banyak ya, tetapi itu menjadi suatu sendal yang mahal karena itu branded sekali dan itu seperti sendal kesehatan. Ya, mungkin kalau saat ini mungkin nilainya bisa 1 jutaan satu sendal itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat itu kita juga tidak punya modal. Ya, tetapi kami dipercaya untuk boleh menjual sendal-sendal itu. Dan sampai terakhir semuanya berjalan dengan baik. Kenapa? Dan bahkan dia menambahkan lagi, oh kalau kamu mau ambil lebih banyak silahkan, mau ambil lebih banyak silahkan. Karena kita bisa menjual dengan baik. Dan juga yang menjadi kunci utama adalah selama kita berbisnis dengan dipercaya orang untuk melakukan bisnis itu, tidak pernah sekalipun kita lupa membayar atau lewat tanggalnya membayar dari apa semua kewajiban kita. Itu yang menyebabkan bahwa akhirnya dari perkara yang kecil, dari usaha yang kecil, kita dipercaya menjadi lebih besar, dan lebih besar lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi yang pertama yang harus kita lihat adalah bahwa kejujuran itu menentukan masa depan kita. Dan kalau kita lihat di firman Tuhan dari Amsal 2 ayat yang 7 mengatakan bahwa Amsal 2 ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya. Nah, kita melihat Tuhan, saudara sekalian, bahwa kejujuran adalah sumber atau dasar utama untuk kita menjadi orang yang berhasil. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kejujuran dibutuhkan dalam semua aspek kehidupan. Ya. Bukan hanya dalam bisnis, ya, bukan hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam bermasyarakat. Pada saat kita sekolah juga, ya. Pada saat kita menjadi olahragawan, ya. Pada saat kita dalam membentuk suatu keluarga. Pada saat kita terjun dalam pelayanan. Semuanya membutuhkan kejujuran. Ya, cuma Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat semua, kalau kita lihat dalam
bahwa kejujuran itu dibutuhkan dalam semua aspek kehidupan. Hanya istilahnya saja Bapak Ibu sekalian yang berbeda-beda kalau berbicara mengenai kejujuran. Contohnya katakanlah begini, kalau kita tidak jujur seperti yang saya katakan dalam berbisnis, ya, maka kalau kita selalu ingkar janji, maka mungkin kita bisa dibilang, oh itu penipu. Ya. Di dalam bisnis kalau kita tidak jujur, kita disebut penipu. Ya. Nah kalau katakanlah kita dalam olahraga, kita mungkin diskualifikasi kalau kita misalnya tidak jujur. Ya. Dalam pernikahan, itu mungkin disebutnya kalau kita tidak jujur dalam pernikahan, disebutnya selingkuh. Ya kan? Nah, kalau misalnya katakanlah dalam pacaran, katakanlah, ya, orang bilang kalau pacaran bohong terus, ya orang bilang ini rayuan gombal gitu ya, misalnya rayuan gombal, ya saya juga dulu ingat ada teman yang kalau mau pacaran mobilnya ganti-ganti, ya, tapi ternyata bukan mobilnya sendiri, mobil pinjem, ada mobil sewaan, ya, kelihatannya hebat. Ya, tetapi setelah menikah justru itu hal-hal begitu menimbulkan kekecewaan. Ya. Nah, kalau kita sekolah, ya kita tidak jujur pada saat kita sekolah, biasanya apa yang kita lakukan? Ayo, pasti ini kalau saya bilang begini, pasti nggak ada orang yang tidak pernah melakukan. Ya, termasuk saya sendiri juga pasti pernah melakukan. Apa itu kalau tidak jujur pada saat sekolah? Ya nyontek, ya nyontek, kalau ulangan nyontek, ya. Itu juga jujur. Nah makanya boleh dibilang setiap orang sebetulnya pernah melakukan hal yang tidak jujur, disadari atau tidak disadari. Ya makanya saya katakan tadi itu kejujuran adalah hal yang dipahami semua orang, tetapi sulit untuk dilakukan dengan baik. Ya. Nah kalau dalam bidang rohani, orang yang tidak jujur, tidak berkata benar, itu orang dikatakan bahwa itu orang yang munafik. Ya kan Bapak Ibu sekalian. Ya itu jadi sebetulnya setiap orang terlibat dalam hal terikat, ya maksudnya terikat dalam hal-hal seperti itu. Ya hanya bagaimana sekarang kita menyadari untuk mencoba untuk meminimalisir semuanya. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam bisnis kita bisa melihat dalam Amsal 11 ayat yang pertama itu diingatkan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Dalam bisnis firman Tuhan mengatakan begini, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Nah, dalam bisnis kita diingatkan, jangan kita memakai neraca yang serong. Neraca serong itu ya timbangan yang tidak benar, seolah begitu ya. Jadi kalau kita punya timbangan pakailah timbangan yang benar ya. Kita seringkali ya, kita tahu kalau di pasar-pasar kadang-kadang timbangannya itu nggak balance ya. Sudah dikasih pemberat dulu sehingga kelihatannya sebetulnya awalnya 0 tapi sebetulnya tidak 0 ya. Nah itu neraca yang serong dan Tuhan tidak menghendaki untuk anak-anak Tuhan kita semua melakukan hal seperti itu. Dan bahkan sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat juga dalam saya ambil dalam Ulangan 25 ya, Ulangan 25 ayat yang ke-13 sampai 16, tapi saya akan membacakan dalam bahasa sehari-hari karena kelihatannya lebih gampang dicerna dan lebih gampang diingat ya. Ulangan 25 ayat yang ke-13 sampai ke-16. Firman Tuhan katakan begini. Jangan menipu dengan memakai timbangan dan takaran yang tidak betul. Ya. Pakailah timbangan dan takaran yang tepat supaya kamu panjang umur di negeri yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah, yang ayat ke-16 dikatakan begini. Tuhan Allahmu benci kepada orang yang suka menipu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, hal jujur bukan hal yang sepele di mata Tuhan. Ya, Tuhan menghendaki bahwa kita semua jujur. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kalau kita dikatakan dalam bisnis kita juga harus jujur. Nah, sekarang saya juga ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa bagaimana dalam pelayanan kita kalau kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Pada saat kita menyampaikan
firman Tuhan misalnya, katakanlah gitu ya. Ya dalam pelayanan kan bisa begitu. Ada yang mungkin sebagai WL, worship leader ya, ada sebagai pemain musik, ya ada yang menyampaikan firman Tuhan, atau apapun juga pekerjaan, tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Nah, yang menjadi masalah adalah ini Bapak Ibu sekalian. Hanya kita yang mengetahui apakah motivasi kita dalam pelayanan itu betul atau tidak, benar atau tidak. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, pada saat seorang worship leader, dia memimpin puji-pujian dan kelihatannya begitu luar biasa. Tetapi motivasi yang sebenarnya apa? Apakah dia betul-betul ingin menaikkan pujian, menyembah kepada Tuhan, mengajak jemaat semua menyampaikan, bernyanyi bersama-sama, bermazmur bersama-sama untuk menyenangkan hati Tuhan? Atau hanya sekedar memakai panggung itu untuk popularitas? Sebagai seorang hamba Tuhan katakanlah, pada saat kita dipercayakan oleh Tuhan untuk berkata-kata menyampaikan firman Tuhan melalui mimbar yang kudus ini, apakah kita betul-betul punya itikat, punya motivasi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memuliakan Tuhan, membuat orang menjadi mengerti, menerima keselamatan? Atau kita memakai mimbar ini untuk mencari uang? Ya. Itu kan tidak hanya kita sendiri yang tahu, tidak ada orang yang lain tahu. Kelihatannya semuanya baik, ya, menyampaikan firman Tuhan juga baik. Tetapi motivasi apa? Motivasi kita apa dalam melakukan itu? Dan kalau kita melihat juga, ya maaf saja mungkin ya banyak firman Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan juga yang pada saat menyampaikan firman Tuhan juga seolah-olah ya mungkin bisa ngomong, ya Bapak Ibu sekalian ya, ini kebetulan saya juga sedang ada pergumulan. Ya. Ini anak saya sebentar lagi mau masuk ke sekolah, masuk universitas, dan saya sedang bergumul untuk Tuhan mencukupkan semua dananya. Ya itu yang saya tidak tahu ya, apakah betul-betul memang itu kebutuhan dia, atau ya sekedar untuk ya ada hal-hal lain. Nah Bapak Ibu sekalian, itu juga perlu kita koreksi dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kalau kita bilang, kita juga harus menyadari siapa diri kita pada saat kita melayani Tuhan. Ya kalau di firman Tuhan kita mengatakan, seringkali kita mengetahui bahwa Tuhan seperti kalau kita sedang mempunyai masalah atau kita sedang dikerumuni oleh hal-hal yang tidak baik. Nah, dikatakan bahwa ya Tuhan mengatakan bahwa kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya kan? Itu kan kita seolah gitu, waduh kalau kita lagi diselimuti dengan ada lingkungan kita yang kurang baik, kita dikatakan ya saya ini seperti domba di tengah serigala. Tapi sebetulnya yang menjadi masalah, yang harus kita pertanyakan adalah, ya kita ini sebagai dombanya, apa kita sebagai serigalanya? Ya kan? Nah itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengatakan juga, tuaian banyak tetapi pekerja-pekerja sedikit. Nah yang jadi masalah juga, apakah kita pada saat ini juga sebagai pekerja-pekerja yang siap menuai? Atau justru kita masih merupakan tuaiannya? Artinya kita sendiri belum selamat begitu. Ya. Nah sekarang katakanlah bisa juga kita sering mengatakan bahwa ya Tuhan memisahkan antara domba dengan kambing. Nah, kita merasa bahwa kita selalu dombanya gitu. Tapi apakah iya? Jangan-jangan kita kambingnya yang sering nanduk. Ya. Nah kemudian juga dikatakan bahwa kita sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai anak yang sudah mengenal Tuhan, kita punya kewajiban untuk mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan. Kita harus menempatkan mereka seolah-olah seperti domba yang di rumput hijau, ya, dengan air yang tenang, ya, sehingga mereka semua betah, ya, merasa mereka dilindungi, diberkati. Apa ya betul? Tidak. Jangan-jangan kita hanya sebagai domba-domba atau kambing-kambing yang justru membuat air itu menjadi keruh, bukan menjadi jernih. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini yang kita sebagai anak-anak Tuhan harus introspeksi dalam kehidupan kita. Hidup jujur, bukan di hadapan orang. Hidup jujur di hadapan Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian,
kita mesti lihat juga bahwa sekarang kita melihat begitu banyak orang yang sebetulnya membutuhkan orang-orang yang benar yang dia bisa ikuti, yang dia bisa menjadi panutan dalam kehidupan dia. Supaya apa? Supaya orang itu bisa mengenal Tuhan. Tapi kalau kehidupan kita sendiri tidak pernah beres, ya, kita sebagai orang yang tidak berkata jujur, tidak melakukan pekerjaan yang jujur, ya, dikatakan bahwa kita, mungkin ada orang mengatakan dia kasarnya ya, wah itu mah munafik lah, cuman baiknya pada saat di gereja, kalau di luar gereja sudah nggak karuan. Ya, ada juga kita sering dengar juga bahwa ya kemana-mana bawa Alkitab, tetapi mulutnya nggak bisa dijaga. Ya, hal-hal seperti itu. Yang tahu siapa? Hanya kita dengan Tuhan. Ya, kita bisa bertindak seperti malaikat, tetapi kenyataannya banyak mengecewakan orang. Ya, Tuhan tidak menghendaki untuk anak-anak Tuhan melakukan itu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang ketiga adalah, apakah Tuhan menghendaki anak-anaknya bertindak jujur? Ya. Tentunya kalau kita saya ngomong begini, ya orang mungkin mengatakan, ya iyalah, iyalah pasti anak sekolah minggu juga tahu. Semua dari sekolah minggu juga diajar untuk hidup jujur. Tetapi kalau kita lihat dalam kehidupan kita sendiri, sampai seberapa jauh kalau ada orang tanya sama kita, apakah Tuhan menghendaki hidup jujur? Sampai seberapa serius kita memikirkan dan mempertimbangkan untuk menjadi orang yang jujur kalau kita menjadi anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa di Matius 5 ayat 37, firman Tuhan mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Begitu serius Tuhan mengatakan. Kalau iya katakanlah iya, kalau tidak katakanlah tidak. Dan kalau kita baca di firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita semua ada gadget ya. Kita semua punya gadget ini. Coba Bapak Ibu search kata jujur atau kejujuran. Banyak sekali yang kita bisa temukan kata-kata jujur atau harapan Tuhan atau nasihat Tuhan mengenai kejujuran. Banyak sekali yang kita bisa dapat di sini. Ya, Bapak Ibu sekalian. Dan bahkan kalau kita lihat dalam 10 perintah Allah, ya 10 perintah itu Allah itu menurut saya adalah merupakan suatu basic betul-betul, ya, yang harus kita taati, yang pada saat itu kita diajarkan untuk harus mentaati semua. Hukum yang ke-8 adalah jangan mencuri. Keluaran 20 ayat 15. Mencuri adalah bentuk ketidakjujuran. Dan hukum yang ke-9 adalah jangan bersaksi dusta. Ya. Itu juga konotasinya apa? Kita harus jujur. Kita tidak pantas untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, yang bohong, yang menipu. Ya, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi hal jujur bukan hanya sekedar hal yang lewat begitu saja. Kita harus betul-betul memperhatikan, mengubah hidup kita menjadi orang yang, ya kalau paling tidak kalau pada saat kita mau bohong, kita ingatlah ya bahwa Tuhan tidak menghendaki untuk kita melakukan kebohongan itu. Ya, bukan hanya dalam ayat firman Tuhan, tetapi dalam 10 perintah Allah pun ada 2 hukum ya yang berkonotasi untuk kita jangan bohong, kita jangan nipu, kita jangan dusta. Ya. Jadi itu merupakan hal yang serius. Ya, Tuhan menganggap topik ini atau karakter itu menjadi karakter yang serius yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Nah, dan yang terakhir adalah mungkin kita semua akan bertanya, apa untungnya sih jadi orang jujur? Ya. Dan apa konsekuensinya kalau saya tidak jujur? Ini kan kita perlu tahu. Ya, sebab orang bilang begini, bisnis kalau nggak jujur mana bisa untung, gitu. Ya, tapi apa sih konsekuensinya? Ya. Saya mengambil dari beberapa tokoh yang ada di Alkitab ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita tahu, dan saya yakin Bapak Ibu sekalian tahu mengenai Ayub. Ya, Ayub adalah seorang tokoh yang Tuhan sendiri mengatakan adalah saleh dan jujur di mata Allah. Dalam Ayub pasal pertama, ayat yang pertama saja,
Ya, jadi ayat yang pertama saja, ya situ sudah ditekankan bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Dan memang boleh dikatakan begini Bapak Ibu sekalian, tidak ada jaminan bahwa orang yang hidup jujur, hidupnya selalu enak. Ya, seperti jalan di karpet merah, orang bilang begitu, lempeng aja jalannya ya, dengan gagah, ya dengan tenang, dengan elegan. Ya, orang yang hidup jujur seolah-olah dilindungi semua oleh Tuhan, dipimpin semuanya, nggak pernah ada masalah, nggak pernah rugi, nggak pernah ditipu. Tidak, saudara. Ya, tidak seperti itu. Dan bahkan ada yang mengatakan begini ya, kehidupan orang itu meskipun jujur seperti Ayub, tidak seperti moonlight and roses, orang bilang ya. Orang bilang gitu ya. Ya, tidak selamanya nyaman, tidak semuanya indah, tidak semuanya baik. Gitu. Dan kita tahu kehidupan Ayub tentunya. Ya. Ayub dalam masa hidupnya sangat menderita. Bayangkan, dalam saat yang sama hartanya habis, anaknya meninggal. Ya. Dia sendiri dalam keadaan sakit. Ya, itu sakit yang parah Bapak Ibu sekalian. Ya, pada saat itu meskipun kelihatannya hanya borok, gatal, tetapi kita tidak tahu sakitnya apa, tetapi itu sangat menderita. Ya, Ayub sangat menderita. Bahkan kalau kita tahu ya dia garuk juga pakai beling sudah. Ya, kemudian istrinya pun tidak mendukung dia untuk bisa mengatasi semua persoalan itu. Kehidupan dia betul-betul kalau dikatakan bahwa total habis. Ya. Padahal dia orang yang dikenal saleh dan jujur. Tetapi kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita camkan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dengan orang yang disebut saleh dan jujur, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia sendiri. Kita lihat ending akhir daripada cerita Ayub. Tuhan membalas semuanya, mengembalikan semua. Bahkan bukan hanya sekedar mengembalikan, hartanya ditambah 2 kali lipat, double. Padahal Ayub itu sudah sangat kaya. Ya kalau orang bilang sudah crazy rich lah begitu ya. Ya pada saat ini juga ya kalau Ayub juga pada saat endingnya juga dibikin double meskipun sudah crazy rich. Ya, itu udah crazy rich lah gitu istilahnya, begitu double. Ya. Dan bukan hanya itu saja. Hartanya dikembalikan. Ya. Kemudian dia diberikan anak juga, 10 anak. Dan bukan anak seperti yang dulu. Kalau dulu sampai Ayub harus berdoa karena anaknya tiap hari pesta. Kalau ini enggak, anaknya dikenal sebagai anak yang baik, anak yang berprestasi, ganteng, paling cantik katanya di situ. Bagaimana kurang hebat lagi apa yang Tuhan berikan. Dan selain itu juga apa? Ayub yang tadinya sudah kehilangan kesehatannya sampai dia bilang ya lebih baik nggak hidup lah, lebih baik saya tidak usah lahir lah istilahnya begitu daripada saya menderita begitu. Tapi pada akhir hidupnya dia diberikan umur yang sangat panjang sampai dia bisa melihat 4 generasi di bawah. Istilahnya dia bisa lihat anaknya, dia bisa lihat cucunya, dia bisa lihat cicitnya mungkin ya. Terus selanjutnya apa tuh? Buyut apa ya? Buyut. Ya. 4 generasi di bawah dia bisa lihat semuanya. Artinya apa? Umur Ayub sangat panjang dan dia sangat menikmati kehidupan dia sampai akhirnya. Itu adalah hadiah dari Tuhan ya bagi orang yang jujur dan saleh di hadapan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana? Apa konsekuensinya kalau kita tidak menjadi orang yang jujur? Saya ambil contoh peristiwa Kain dan Habil. Ya, Kain, kita tahu bahwa Kain membunuh Habil. Ya, dan kemudian pada saat Tuhan tanya, di mana adikmu? Apa yang Kain katakan? Bagaimana jawaban Kain? Apakah aku penjaga adikku? Bayangkan Tuhan, bayangkan saudara-saudara. Tuhan aja mau dibohongin, padahal Tuhan itu sudah tahu. Tetapi Kain masih mau mencoba membohongi Tuhan. Tuhan aja mau dibohongin gitu istilahnya. Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi dalam kehidupan Kain? Tuhan mengatakan bahwa hidupmu senantiasa akan jadi pengembara. Artinya apa? Tidak pernah punya ketenangan, tidak punya kepastian dalam kehidupannya. Dan bahkan Tuhan katakan juga gini,
kalau pada saat kamu nanti menanam, hasilnya tidak akan maksimal. Artinya apa? Kita nggak akan bisa sukses betul. Dalam bisnis kita, dalam usaha kita, dalam hidup kita. Tuhan katakan, kamu nggak akan bisa sukses. Nggak akan bisa menjadi yang seperti yang dikatakan bahwa kamu akan naik, bukan turun, menjadi kepala, bukan ekor. Jangan ngimpi. Ya. Kalau kamu hidupmu tidak jujur, jangan ngimpi mendapat hal yang baik, yang maksimal dari Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, itulah konsekuensi kalau kita menjadi orang yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Nah tentunya kita tidak mau. Ya, kita ingin menjadi orang yang baik. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali tadi seperti kita review semuanya, bahwa kehidupan jujur kita hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tidak ada orang lain yang tahu. Jadi tanggung jawab kehidupan jujur adalah 100% di tangan kita sendiri. Ya, itu adalah yang Tuhan kehendaki untuk kita hidup dengan jujur. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita menjadi orang yang jujur, Tuhan tidak akan pernah melepaskan kehidupan sendiri. Meskipun kelihatannya ada hambatan, ada kesulitan, tetapi itu merupakan suatu proses untuk kita bisa menikmati yang lebih baik, seperti Ayub. Nah, Bapak Ibu sekalian, biarlah firman Tuhan ini ya bisa menjadi suatu turning point ya, titik balik untuk kita mulai berpikir betul-betul, apakah saya selama ini bekerja dengan jujur, bertindak dengan jujur, melayani Tuhan dengan jujur, dengan tulus. Saudara tidak usah kelihatannya show kepada orang luar, kepada orang lain seolah-olah Anda baik. Percuma. Karena sebetulnya Tuhan tahu semuanya. Nah biarlah ini boleh menjadi suatu peringatan buat kita semua. Supaya mulai saat ini, kalau selama ini hidup kita belum jujur, biarlah kita belajar untuk berusaha menjadi orang yang jujur. Biarlah ini menjadi renungan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada hari ini kami boleh diingatkan hal yang kelihatannya sederhana. Hidup jujur. Tetapi kami tahu Tuhan itu bukan hal yang mudah untuk kami lakukan. Kami jujur mengakui Tuhan. Kadang-kadang kami juga masih melenceng ke kanan ke kiri. Tetapi biarlah Tuhan melalui firman Tuhan ini, kami boleh diingatkan, kami boleh ditegur, supaya kami boleh menjadi orang yang benar-benar jujur di hadapan Tuhan. Karena tidak ada gunanya kami bohong, karena Tuhan mengetahui semuanya. Dan biarlah Tuhan melalui kehidupan kami yang baik, banyak orang boleh mengenal akan Tuhan. Dan melalui kehidupan kami yang jujur juga, kehidupan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan juga berkenan untuk memimpin kehidupan kami, memberkati kami, dan membuat kehidupan kami menjadi bermakna. Bukan hanya bagi orang lain khususnya, tapi juga bagi Tuhan. Kehidupan kami boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus nantiasa mengingatkan kami semua apabila kami kadang-kadang tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin.